Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd adalah seorang jenius yang merupakan filosof dan pemikir yang lahir dan besar di Cordoba, yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, biologi, matematika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Sebuah genus tumbuhan yaitu Averrhoa diberi nama berdasarkan nama Ibnu Rushd setelah dilatinkan yaitu Averroes. Karenanya, di dunia barat ia populer dengan nama Averroes. Ibnu Rushd semasa hidupnya juga mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Tahafut at-Tahafut adalah salah satu karya dari Ibnu Rushd yang paling populer di dunia, khususnya dunia barat, yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dengan tetap mempertahankan penggunaan pemikiran Aristotelianis dalam pemikiran Islam, melalui buku ini, Ibnu Rushd memberikan kritiknya pada sanggahan Imam Al-Ghazali dalam buku Tahafut Al-Falasifa, di mana Imam Al-Ghazali dianggap telah memukul telak pemikiran neoplatonis yang banyak dipakai oleh para filosof terdahulu terhadap masalah-masalah seperti teologi dan kosmologi. Melalui buku Tahafut at-Tahafut, Ibnu Rushd mencoba untuk membentuk keselarasan antara iman dan filsafat. Yang pertama adalah Ibnu Rushd dan Al-Ghazali sama-sama menyepakati manhaj bahwa pikiran adalah makanan bagi ruh. Seperti buah dan biji-bijian adalah makanan bagi tubuh, terkadang apa yang menjadi makanan bagi seseorang ternyata menjadi racun mematikan bagi yang lain. Begitu pula pemikiran, bisa jadi ia merupakan keniscayaan bagi seseorang, tapi ternyata memicu kerusakan pada yang lain. Ibnu Rushd mengatakan, barang siapa melarang berpikir bagi ahlinya, berarti ia telah menudukkan makanan sebagai racun bagi seluruh manusia. Sedang Al-Ghazali bertamsil bahwa siapa yang memberikan ilmu pada si bodoh maka sia-sia, dan siapa melarang ilmu pada yang wajib maka aniaya. Yang kedua adalah baik Al-Ghazali maupun Ibnu Rushd memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa potensi yang ada pada masing-masing manusia berbeda. Maka tidak ada alternatif lain kecuali memberi mereka sesuatu yang sesuai dengan potensi diri yang mereka miliki. Yang ketiga adalah bahwa Al-Ghazali dan Ibnu Rushd sama-sama menyatakan bahwa kebenaran hanya terletak pada orang-orang tertentu, dan merekalah yang dapat menyingkapnya. Selain mereka, hanya sedikit orang yang diberi kemampuan. Dan yang terakhir atau keempat, mereka berdua sepakat bahwa tidak semua orang dapat menyingkap masalah ketuhanan. Para filosof itu menyatakan bahwa sesuatu yang temporal mustahil berasal dari sesuatu yang eternal secara mutlak. Karena jika kita katakan berasal dari sesuatu yang eternal dan menolak pernyataan bahwa alam berasal dari sesuatu yang eternal tersebut, tetapi kemudian ia benar-benar berasal darinya, itu sama halnya menganggap alam tidak berasal. Karena wujud proses kejadian alam tersebut tidak ada yang menguatkan, bahkan kemungkinan proses terjadinya bersifat nisbi. Jika terjadi sesudahnya, faktor penguat pun bisa lebih dinamis atau malah statis. Dan jika keberadaan faktor penguat tidak berubah dinamis, proses kejadian akan tetap menjadi nisbi. Tetapi jika berubah, maka pembicaraan beralih pada faktor tersebut. Mengapa ia berubah sekarang dan bukan sebelumnya?
atau persoalan ini tidak akan selesai. Menurut Ibnu Rushd, pernyataan Al-Ghazali ini cukup banyak mengundang polemik, sebab apa yang diutarakan belum sampai pada takaran pembuktian. Penggunaan kata-kata mungkin bisa merupakan kemungkinan mayoritas, kemungkinan minoritas, juga kemungkinan berimbang. Masing-masing membutuhkan adanya faktor penguat yang berbeda, sebagaimana kemungkinan mayoritas selalu diperkuat oleh faktor-faktor internal zatnya, bukan faktor-faktor eksternal, berbeda dengan kemungkinan berimbang. Kemungkinan juga bisa ada pada subjek, yaitu kemungkinan untuk melakukan, maupun pada objek, yaitu kemungkinan untuk menerima. Keduanya juga tidak membutuhkan penguat atau muraji yang sama. Hal itu disebabkan kemungkinan pada objek selalu membutuhkan unsur penguat yang bersifat eksternal. Kemungkinan subjektif dianggap Al-Ghazali sebagai proses untuk menimbulkan sebuah perbuatan yang tidak membutuhkan muraji atau penguat eksternal, karena perubahan yang terjadi pada seorang subjek dari tidak melakukan perbuatan sampai melakukan bukanlah perubahan yang membutuhkan perubah, seperti halnya perubahan seorang insinyur atau guru dari tidak mengajar kemudian mengajar. Perubahan baru akan dianggap membutuhkan perubah jika terjadi pada substansi, bagaimana, berapa, juga di mana. Subjek ada yang melakukan perbuatan berdasarkan kehendak, juga ada yang melakukan atas dasar tabiat atau pembawaan. Persoalannya bukan terletak pada bagaimana perbuatan tersebut bersumber dari keduanya, melainkan apakah masing-masing membutuhkan muraji atau penguat. Cukupkah pembagian subjek tersebut pada dua bagian, atau malah jangan-jangan akan memicu munculnya subjek baru yang tidak sesuai dengan subjek yang bertindak atas dasar kehendak maupun tabiat atau pembawaan. Para filosof menganggap orang yang berkata bahwa kosmos ini datang belakangan, sedangkan entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih eternal adanya, tidak terlepas dari kemungkinan ia ingin mengatakan bahwa entitas Allah lebih dahulu ada dalam zat, bukan massa, seperti lebih dahulunya bilangan 1 dari 2 yang sudah jelas, tetapi dia juga mungkin ada bersama wujud massa. Juga seperti lebih dahulunya sebab dari akibat. Contoh, lebih dahulunya gerakan matahari daripada gerakan bayang-bayang yang mengikutinya. Jika dikomparasikan dan dinyatakan bahwa Allah lebih dahulu daripada kosmos, hal tersebut meniscayakan keduanya sama-sama temporal atau keduanya sama-sama kekal. Mustahil kalau salah satunya temporal sedang yang lain kekal. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa Allah lebih dahulu daripada kosmos dalam massa, bukan zat, hal tersebut mengindikasikan sebelum adanya kosmos dan massa, ada masa saat kosmos tidak ada. Dan sesuatu yang tidak ada mendahului sesuatu yang ada, dan entitas Allah lebih dahulu adanya dalam sekian rentang waktu yang memiliki batas akhir, tetapi tidak memiliki batas awal. Hal itu berarti sebelum masa ada masa yang tidak memiliki batas akhir. Ini sangat paradoksal. Oleh karena itu, mustahil dikatakan apabila masa itu sesuatu yang temporal. Jadi, masa wajib kekal seperti dahulunya gerakan. Apabila gerakan itu dikatakan wajib kekal, pasti wajib kekal pula lah penggerak yang berada dalam satu masa dengan gerakan tersebut. Arah pembicaraan yang Al-Ghazali ceritakan tentang para filosof tidaklah disertai bukti. Dan kesimpulan Al-Ghazali, ia ingin mengatakan bahwa entitas Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu adanya daripada kosmos secara kausatif, bukan dalam masa,
seperti lebih dahulunya tubuh seseorang dibanding bayang-bayangnya. Maka, apabila Allah benar lebih dahulu, seperti lebih dahulunya tubuh seseorang daripada bayang-bayangnya, premis tersebut menunjukkan bahwa Allah kekal dan kosmos juga kekal. Apabila Allah lebih dahulu dari kosmos dalam masa, wajiblah Allah mendahuluinya dalam suatu masa yang tidak memiliki batas awal. Maka masa itu pun tergolong kekal. Sebab kalau sebelum masa ada masa lain, sungguh tiada terbayangkan temporalitasnya. Dan apabila masa tergolong sesuatu yang kekal, maka gerakan juga tergolong kekal, karena masa selalu terkait dengan gerak. Alhasil, manakala gerak sudah tergolong kekal, maka sesuatu yang bergerak pun akan tergolong kekal. Otomatis si penggerak juga tergolong kekal. Argumentasi Al-Ghazali tersebut tidaklah benar menurut Ibnu Rushd, sebab kedudukan Allah tidak terikat dengan masa, sedangkan kosmos terikat dengannya secara internal. Tidaklah tepat menganalogikan sesuatu yang kekal dengan kosmos, karena bisa jadi keduanya ada secara bersamaan, atau entitas Allah lebih dahulu adanya daripada kosmos secara kausatif atau dalam masa. Sebab sesuatu yang kekal, kedudukannya tidak terikat secara internal dengan masa, sedangkan kosmos terikat dengannya. Para filosof masih bersikukuh mengatakan bahwa wujud kosmos itu mungkin sebelum wujudnya yang sekarang. Mustahil sesuatu yang terlarang kemudian berubah menjadi mungkin. Sesuatu yang mungkin berarti tidak memiliki permulaan, dan wujud kosmos senantiasa mungkin. Tidak ada satu hal apapun untuk menyifati bahwa kosmos merupakan wujud yang terlarang. Jika kemungkinan itu berlangsung terus, berarti sesuatu yang mungkin juga terus berlangsung. Maksud pernyataan ini adalah bahwa wujud kosmos yang abadi itu mungkin. Jika wujudnya yang abadi memungkinkan, berarti wujud yang abadi tersebut tidak mustahil. Jika tidak, dan ternyata wujudnya yang abadi itu mustahil, niscaya pernyataan bahwa wujudnya yang abadi itu mungkin tidak benar. Jika pernyataan bahwa wujudnya yang abadi itu mungkin tidak benar, maka juga tidak benar pernyataan bahwa kemungkinan itu berlangsung terus-menerus. Jika tidak benar pernyataan bahwa kemungkinan itu berlangsung terus-menerus, benar apa yang dikatakan bahwa kemungkinan itu memiliki batas awal. Dan jika benar kemungkinan itu memiliki batas awal, berarti sesuatu sebelum itu bersifat tidak mungkin. Hal ini menggiring pada hal yang mengindikasikan bahwa wujud kosmos saat itu tidak mungkin, dan akhirnya mengasumsikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menciptakannya. Bagi orang yang sependapat dengan pernyataan bahwa kosmos sebelum adanya bersifat mungkin dan berlangsung terus, berarti ia menyatakan kosmos sebagai sesuatu yang azali. Sebab sesuatu yang senantiasa mungkin dan masih ada tidak bisa diposisikan sebagai sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mungkin bersifat azali sebenarnya wajib menjadi azali, sebab sesuatu yang mungkin tersifati dengan keazalian tidaklah bisa menjadi rusak, kecuali jika sesuatu yang rusak mungkin bisa kembali menjadi azali. Para filosof mengatakan setiap yang temporal berasal dari materi sebelumnya. Setiap yang temporal pasti membutuhkan materi, maka materi tidaklah temporal. Tetapi yang temporal adalah bentuk, sifat, dan kualitas materi tersebut. Sampai pernyataan para filosof bahwa materi pertama tidak menjadi temporal dengan sesuatu apapun. Inti pernyataan tersebut adalah
bahwa sesuatu yang temporal sebelum terjadi masih bersifat mungkin, dan sesuatu yang temporal memerlukan sesuatu yang dapat mengoperasikannya. Selanjutnya, ia menjadi objek berikutnya bagi sesuatu yang mungkin lainnya. Hal itu disebabkan kemungkinan sebelum berikutnya tidak seharusnya diyakini sebagai kemungkinan sebelum subjek. Oleh karena itu, kemungkinan pada subjek menjadi syarat kemungkinan berikutnya, sebab subjek tidak mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Dan jika kemungkinan yang mendahului sesuatu yang temporal tidak mungkin menjadi objek, dan subjek juga tidak mungkin menjadi objek, demikian juga sesuatu yang mungkin itu sendiri. Sebab sesuatu yang mungkin jika telah melahirkan perbuatan sudah bukan lagi sesuatu yang mungkin. Maka tidak ada lagi kecuali sesuatu yang mengandung kemungkinan tersebut menjadi kemungkinan berikutnya. Dan yang demikian itu adalah materi. Materi tidak terbentuk dari materi, sebab ia membutuhkan materi, begitu seterusnya. Akan tetapi, jika materi tersebut terbentuk, dari satu sisi ia terdiri dari materi dan bentuk. Dan semua yang terbentuk hanya terbentuk dari sesuatu yang lain. Hal tersebut baik berlangsung terus-menerus tanpa batas, dan itu mustahil meskipun kita menganggapnya sebagai penggerak yang azali. Sebab tidak ada sesuatu yang benar-benar tidak terbatas, atau bentuk-bentuk itu berangkai dan berturut-turut terhadap objek yang bukan ciptaan dan tidak rusak. Dan keberangkaian tersebut berlangsung secara azali atau rotatif. Jika demikian adanya, di sini wajib ada penggerak yang azali yang berperan di dalam keberangkaian eksistensi yang rusak dan azali. Hal tersebut lebih memperjelas bahwa masing-masing yang terbentuk itu menjadi binasa untuk yang lain, dan kebinasaan tersebut menjadikan adanya sesuatu yang lain. Sesuatu tidak terbentuk dari selain sesuatu. Keterbentukan di sini bermakna berbaliknya sesuatu atau berubahnya sesuatu dari kekuatan menjadi perbuatan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak ada tidak mungkin berubah menjadi ada. Hal seperti itu tidak mungkin disifatkan pada kosmos. Maksudnya, seperti yang dikatakan bahwasannya kosmos itu terbentuk. Sekarang di sini tinggal sesuatu yang mengandung bentuk-bentuk yang berlawanan, yaitu bentuk-bentuk berangkai. Menurut para filosof, alam ini abadi atau azali, yaitu tidak memiliki awal mula bagi wujudnya. Dan ia juga abadi, tidak memiliki batas akhir. Ia tidak akan pernah hilang, lenyap, atau rusak. Ia akan senantiasa ada seperti sedia kala. Keempat dalil yang para filosof sebutkan tadi terkait dengan eternalitas alam juga berlaku bagi keabadiannya. Para filosof berkata, alam itu akibat. Sebabnya adalah eternalitas dan keabadian. Akibat selalu ada sepanjang sebab itu ada. Dan para filosof juga berkata, apabila sebab-sebab itu tidak berubah, maka akibat yang ditimbulkan pun juga tidak berubah. Atas dasar itulah konsep temporalitas dibangun. Inilah argumen para filosof yang pertama. Sedangkan argumen kedua, bahwa jika alam tiada, berarti ketiadaan tersebut terjadi setelah ada. Di situ ada kesudahan, juga ada ketetapan waktu. Argumen ketiga, bahwa kemungkinan bagi sebuah wujud tiada akan pernah terputus. Oleh karena itu, maka wujud yang mungkin akan senantiasa sejalan dengan kemungkinan. Akan tetapi, menurut Al-Ghazali, argumen ketiga ini tidaklah kuat. Al-Ghazali menyaksikan konsep eternalitas alam, tetapi tidak keabadiannya. Sesuatu yang temporal tidak mesti memiliki batas akhir, dan perbuatan
mesti menjadi temporal. Oleh karena itu, ia memiliki awal mula. Al-Ghazali tidak mengingkari keabadian alam menurut konsep akal, sebagaimana juga tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi rusak. Benar apa yang disampaikan Al-Ghazali yang mengomentari tentang argumen pertama para filosof, bahwa konsep eternalitas alam meniscayakan keabadiannya. Begitu juga argumen kedua para filosof. Sedangkan pernyataan Al-Ghazali bahwa menurut argumen ketiga, hal tersebut tidak lazim terjadi pada masa yang akan datang, sebagaimana kelaziman itu ada pada masa lalu menurut pandangan para filosof. Tidak seperti yang Al-Ghazali paparkan, jika Al-Ghazali menerima pendapat para filosof bahwa alam senantiasa mengandung kemungkinan, dan kemungkinan tersebut selalu ada sepanjang keadaan yang ada bersamanya. Sebagaimana terjadi pada wujud yang mungkin ketika keluar menjadi perbuatan, barulah tampak dari rentang waktu ini bahwa ia tidak memiliki awal mula. Para filosof benar bahwa masa tidak memiliki batas awal, dan rentang waktu yang terbentang tersebut bukan apa-apa. Ia adalah masa. Meskipun ada yang menyebutnya sebagai waktu, hal itu tiada bermakna. Dan jika masa terhubung dengan kemungkinan, sedangkan kemungkinan terhubung dengan wujud yang bergerak, maka wujud yang bergerak tersebut tidak memiliki awal mula. Sedangkan argumen para filosof yang keempat dianggap Al-Ghazali sebagai sesuatu yang mustahil. Sebab para filosof mengatakan jika alam sudah tiada, yang tersisa hanya kemungkinan wujudnya. Sesuatu yang mungkin tidak akan berubah menjadi mustahil. Ia adalah sifat komplementer. Dengan demikian, menurut asumsi para filosof, setiap yang temporal membutuhkan materi sebelumnya, dan setiap yang tidak ada membutuhkan materi yang membuatnya tidak ada. Padahal materi dan usul tidak akan tidak ada. Yang tidak ada adalah bentuk dan aksiden-aksiden yang ada di dalamnya. Apabila perubahan bentuk menjadi perputaran dalam satu tempat dan peletakan pelaku bagi perubahan ini sebagai pelaku aktif, maka tidak seharusnya dikategorikan mustahil. Tetapi jika perubahan ini diletakkan atas materi yang tiada berakhir atau bentuk yang juga tiada berakhir dalam jenisnya, yang demikian memang mustahil. Begitu pula jika ia diletakkan tanpa adanya pelaku abadi atau azali, atau pelakunya ada tetapi tidak azali. Sebab jika di sana ada materi yang tiada berakhir, pasti di sana juga ada sesuatu yang secara real benar-benar tidak berakhir, dan itu mustahil. Lebih jauh lagi, bila mana perubahan ini dilakukan oleh pelaku-pelaku temporal. Oleh karena itu, dari sisi ini tidak benar jika dikatakan manusia itu ada dan mesti berasal dari manusia yang lain. Jika hal tersebut tidak diletakkan sebagai perubahan atas satu materi, sehingga rusaknya manusia terdahulu menjadi materi terbentuknya manusia berikutnya. Semua itu dengan aksiden, karena keberadaan mereka tidak ada bedanya seperti alat bagi pelaku aktif. Ia menjadi manusia dengan perantaraan manusia yang lain, dan dari materi manusia yang lain pula. Para filosof mengatakan bahwa substansi alam tidak tiada, karena tidak ada sebab peniadaannya yang rasional. Sesuatu yang ada tetapi kemudian tiada, pasti hal tersebut terjadi karena sebab-sebab tertentu, dan sebab-sebab tertentu tidak terlepas dari, baik berupa kehendak yang eternal, dan itu mustahil. Karena jika dia tidak berkehendak untuk meniadakannya,
tetapi kemudian berkehendak, berarti dia telah berubah, atau mengindikasikan bahwa dia berada dalam satu bingkai karakter yang sama dengan kehendaknya dalam segala keadaan. Sesuatu yang diinginkan berubah dari tiada menjadi ada. Selanjutnya dari ada menjadi tiada. Apa yang kita sebut dengan kemustahilan wujud temporal dengan kehendak eternal menunjukkan mustahilnya ketiadaan. Di sini kita temukan paradoks baru yang lebih kuat, yaitu sesuatu yang diinginkan pasti merupakan perbuatan yang menginginkan. Setiap yang tidak menjadi pelaku kemudian menjadi pelaku, maka jika ia sendiri tidak mengalami perubahan, pasti perbuatannya menjadi ada setelah sebelumnya tiada. Apabila ia masih tetap seperti sedia kala, berarti ia tidak mempunyai perbuatan. Sekarang ia tidak mempunyai perbuatan, berarti ia tidak berbuat apa-apa. Ketiadaan bukanlah apa-apa. Lantas, bagaimana ia menjadi perbuatan? Dan ketiadaan alam bukanlah sesuatu yang dapat dianggap sebagai perbuatan, karena sesungguhnya takaran minimal sebuah perbuatan adalah menjadi ada. Anihilisasi alam bukanlah sesuatu yang maujud, sehingga dikatakan dialah yang diperbuat pelaku atau diadakan si pengada. Apa yang dipaparkan Al-Ghazali tentang para filosof, bahwa para filosof melazimkan lawan-lawan mereka dengan membolehkan anihilisasi alam. Al-Ghazali juga menganggap alam sebagai yang eternal, padahal temporal, berarti meniscayakan perbuatan yang temporal, yaitu ketiadaan. Sebagaimana para filosof meniscayakan temporalitas. Sempurna sudah pembicaraan seputar temporalitas alam. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keraguan yang terjadi pada perwujudan dengan sendirinya juga terjadi pada peniadaan. Maka mengulang pembicaraan ini menjadi tidak bermakna. Kesimpulan resensi kali ini adalah buku Tahafut at-Tahafut atau Kritik atas Kritik adalah buku yang akan mempertajam kita untuk berpikir kritis dalam mempelajari sesuatu. Jadi, buku ini wajib ada di deretan koleksi buku-buku filsafat kalian. Sekian resensi dari saya, semoga bermanfaat and see you on the next episode.